Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila dalam berumah tangga tetapi berbagi keluh kesah dalam kehidupan pun tidak diperbolehkan oleh suami, dan si istri harus terus terlihat ceria walaupun sebenarnya merasa lelah. Apabila istri lelah dan sedang marah, istri diam, tetapi sikap suami justru makin marah dan malah pergi meninggalkan istri dengan keadaan seperti itu tanpa bertanya ada apa dan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana sikap seorang istri dalam menyikapi suami yang seperti itu? Sebenarnya saya sebenarnya punya harapan ya. Yang ikut kelas parenting ini nggak cuma ibu-ibu gitu, tapi juga bapak-bapak diajak ke sini, kira-kira mau nggak gitu? Karena kalau saya jelasin ini saya jelasinnya ke bapak-bapak. Karena kalau pertanyaan seperti ini saya jelasinnya ke bapak-bapak harusnya ya. Jadi intinya gini, wanita itu ditakdirkan cerewet, ya. Dia itu menyimpan 20.000 kata setiap hari. Sedangkan laki-laki hanya menyimpan 8.000 kata setiap hari. Nah, 20.000 kata ini wajib harus dikeluarkan setiap harinya. Kalau nggak dikeluarkan setiap harinya, maka yang terjadi adalah si wanita ini akan gelisah, akan stres, akan penat gitu ya. Mungkin ketika suaminya lagi kerja, nunggu suami untuk dicurhatin gitu, untuk diceritain macam-macam gitu. Nah, kalau istri sudah cerita, sudah mengeluarkan unek-uneknya, sudah mengeluarkan 20.000 katanya itu, maka biasanya perasaannya jadi plong, jadi lega, jadi lebih nyaman gitu. Nah, tapi kalau nggak dikeluarkan, bisa stres loh, bisa kesel, bisa marah, nggak jelas gitu ya, bisa uring-uringan gitu. Nah, harusnya suami harus paham dengan konsep seperti ini. Nah, idealnya suami harus menyiapkan telinganya untuk mendengarkan istrinya agar emosi istrinya bisa stabil. Kalau suami tidak mau mendengarkan, bahkan suami menuntut istrinya untuk diam, jangan banyak ngomong dan lain-lain, itu bikin si istri lebih stres lagi. Tapi masalahnya para suami nggak paham tentang ilmu ini. Tipikal suami kan banyak diam, ngomong seperlunya saja. Jarang suami yang ngoceh, itu jarang. Tapi dia ngomong seperlunya aja. Kalau ngomong, ya ngomong seperlunya aja. Nggak banyak cerita gitu. Yang banyak cerita biasanya perempuan. Ya meskipun ada ya suami tipikal itu, tapi sangat jarang sekali. Karena tipikal suami itu atau laki-laki itu ketika dia punya masalah, dia selesaikan sendiri. Dia pendam, dia mikir sendiri, dia selesaikan sendiri, gak mau cerita sama istrinya. Cerita kalau masalahnya udah selesai. Biasanya gitu tipikalnya. Beda sama istri, kalau punya masalah cerita dulu. Pokoknya ceritalah, unek-uneknya, kesalnya tuh diungkapkan dulu gitu. Sebenarnya istri itu sebenarnya udah punya solusi dari masalahnya. Tanpa suami itu ngasih solusi, itu kadang tuh istri itu udah punya solusinya gitu. Tapi karena kebutuhannya itu adalah didengar, kebutuhannya itu adalah curhat, maka dia melakukan hal seperti itu. Nah, idealnya kayak gitu. Jadi idealnya itu kalau Tengku Wisnu ya nggak salah ya. Dia itu setiap pulang kerja, dia menyempatkan waktu 1 jam untuk mendengarkan cerita istrinya sebelum tidur. Jadi dia pulang kerja, meskipun secapek-capeknya dia, ya sebelum dia tidur dia dengerin istrinya selama 1 jam. Biar istrinya itu tuntas semua, keluar semuanya, ya baru mereka tidur. Kenapa seperti itu? Agar jiwa istrinya itu stabil, tidak marah-marah, tidak uring-uringan, tidak kesel-keselan.
Nah, sekarang apa dampak buruknya ketika suami tidak menyiapkan telinga bagi istrinya untuk curhat? Dampak buruknya adalah si istri ini bisa curhat ke orang lain. Kembali lagi bisa gosip ke orang lain. Ya, bisa ke rumah tetangganya, bisa ini. Terus dampak yang lebih parah lagi apa? Dampak lebih parah lagi adalah ketika ada, ini banyak kejadian ya, ada laki-laki yang siap menampung curhatannya. Nanti ujung-ujungnya apa? Selingkuh. Ini biasanya bagi ibu-ibu yang kantoran atau ibu yang bekerja, ketemu sama suami cuma tidur ya, besok pagi berangkat lagi ke kerja, di kantor ketemu yang lain ya, teman-teman laki-lakinya curhatan, jadilah itu. Perempuan itu kan kalau dia merasa nyaman sama laki-laki, dia itu akan apa ya, gampang sekali apa ya istilahnya, gampang sekali luluh gitu ya. Makanya hati-hati kalau punya anak perempuan, dideketin sama laki-laki, dipuji-puji, kemudian dirayu-rayu dan lain-lain, bisa loh kebawa. Banyak kejadian lagi ya, di Facebook misalnya, sang baru ketemu kemudian dipuji-puji gini, akhirnya dibawa lari dengan laki-laki yang dia itu nggak kenal. Nah, ini dampak buruknya. Terus apa yang dilakukan oleh istri sekarang kalau misalnya suaminya belum paham? Yang pertama adalah ada usahalah minimal untuk menyadarkan suami. Kalau istri itu butuh curhat, butuh didengarkan suaminya. Suami harus paham. Bagaimana caranya? Dia bisa kirim video, bisa kirim tulisan yang berhubungan dengan itu. Syukur kalau suaminya paham, ngerti ya. Kalau seandainya suaminya nggak paham, bagaimana? Yang kedua ya, yang kedua adalah coba tumpahkan keluhan kita, masalah kita itu hanya kepada Allah saja. Jadi mengadunya itu banyak pada Allah saja. Kita boleh nangis, boleh kesal, boleh marah di depan Allah, boleh. Ya Allah, hari ini tuh aku sedih banget, benar sedih gitu. Gini cerita, gini. Pokoknya cerita aja. Kalau sampai nangis, nggak apa-apa. Ini adalah proses apa? Proses cleansing, proses pembersihan. Ya. Jiwa kita yang keruh, ya, jiwa kita yang kesel itu kita tumpahkan semuanya. Nangis boleh, ya. Nah, biasanya kalau kita setelah mengalami proses itu, kita akan lebih stabil dan lebih tenang. Jadi kalau misalnya kita bisa curhat sama Allah, bisa menangis di depan Allah, itu solusi yang paling bagus. Ya. Biasanya kalau sudah mengalami proses itu, kita akan jadi lebih stabil atau lebih tenang biasanya. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengeluarkan 20.000 kata itu? Coba dilakukan bersama anak. Misalnya mendongeng, ngajak bermain, ngajak cerita, atau apapun itu. Pokoknya keluarkan aja 20.000 kata itu setiap harinya. Yang terakhir, yang keempat, jika masih sulit, maka ya memang terpaksa kita harus mencari orang untuk mendengarkan curhat kita. Tapi orang itu harus amanah, bisa orang tua, bisa saudara, ya. Bisa orang lain yang benar-benar bisa menjaga amanah kita. Nah, itu 4 hal yang harus kita lakukan ya ketika memang suami sulit untuk menyiapkan telinganya mendengarkan curhatan suami. Karena kadang gini, kadang suami itu ketika dia kerja, dia dalam kondisi yang capek, lelah, perlu istirahat karena mungkin tekanan-tekanan di pekerjaannya yang membuat dia itu stres dan lain-lain. Itu kita para istri juga harus paham juga kondisi seperti itu.